Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar teman-teman semuanya? Bagaimana aktivitas di rumah selama pandemi COVID-19 ini? Semoga teman-teman sehat selalu dan lancar dalam kegiatannya. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan webinar dalam kegiatan MPLS tahun 2021. Sebelumnya, memperkenalkan nama saya adalah Rasya Pratama dari kelas 9. Pemateri kita dalam sesi ini adalah Vario. Karena pandemi, kemungkinan teman-teman banyak yang belum mengenal beliau. Vario adalah guru bimbingan konseling dan juga guru TIK. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja untuk materinya. Silakan Vario. Ya, terima kasih Kak Rasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi wassalim ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bapak bisa berjumpa dengan kalian, para penghuni baru MTS Raudhatul Muta'allimin. Semoga di selanjutnya kita bisa berkesempatan untuk tatap muka, bukan karena pandemi ini. Dan Bapak berharap sekali bisa berjumpa dengan kalian, para siswa baru ya, kelas 7A, B, dan C. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan membawakan sebuah materi yang berkenaan tentang mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah lainnya. Tapi judulnya Bapak ganti menjadi Gaul Asik ala Rodum. Oke, nah, langsung ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan gaul itu? Ada yang bisa menjawab apa sih itu gaul? Silakan. Gaul itu ya. Gaul agar orang yang kita tidak kenal terus menjadi dikenal sama kita dan menjadi akrab. Oke, betul. Ada lagi yang lainnya? Oke, Bapak langsung jawab ya. Menurut perkamusan para ustadz dan ustazah di Rodum ya, yang dimaksud gaul adalah hidup berteman atau bersahabat. Nah, hidup berteman atau bersahabat, bukan hidup bermusuhan atau bersengketaan atau berselisih paham. Nah, yang dinamakan gaul itu bukan seperti itu, tapi melainkan hidup berteman atau hidup bersahabat. Nah, jadi yang dimaksud gaul ala Rodum itu, nah sebelumnya nih, sebelum kita lanjut adalah apa sih Pak sebenarnya Rodum itu? Nah, Rodum itu adalah Raudhatul Muta'allimin, itu singkatan populer yang diganyang-ganyang atau disebut-sebutkan oleh kakak-kakak kalian, dan nanti kalian pun juga akan terbiasa dengan bahasa Rodum singkatan Rodum seperti itu ya. Benar ya Kakak Rasya ya? Iya. Lanjut. Yang dimaksud gaul ala Rodum adalah hidup berteman atau bersahabat di lingkungan Madrasah Raudhatul Muta'allimin dengan semua penghuni-penghuni yang ada di lingkungan Rodum, baik itu yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Nah, tidak kasat mata, siapa tuh Pak? Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, keuntungan bergaul itu apa aja sih? Nah, pertama itu perubahan diri. Di mana di sini ketika kalian bergaul dengan teman kalian, tentunya dengan yang positif ya, kalian akan mendapati diri kalian itu menjadi orang yang pribadi yang optimis, positive thinking,
semangat. Terus kedua adalah kemandirian. Nah, untuk gaul yang mudah bergaul, bisa bergaul, pasti orang yang mandiri. Yang mungkin orang yang nggak mandiri. Karena dia bisa melihat temannya. Ya, contoh temannya, ketika dia melihat temannya mandiri, bisa melakukan sesuatu dengan sendirinya, misalkan mengerjakan PR dengan sendirinya, tentu itu akan memicu dia untuk bisa mengerjakan itu juga. Nah, itu yang disebut mandiri. Nah, selanjutnya kejiwaan. Kejiwaannya pasti orang yang suka bergaul, kejiwaannya pasti positif. Dia akan berpikir yang positif. Si Anu orangnya baik hati, tidak sombong, suka menabung. Nah, seperti itu. Orang yang suka bergaul seperti itu akan berwawasan, berpikiran seperti itu. Oh, dia orang yang baik. Nah, seperti itu. Selanjutnya, keuntungan bergaul dari segi sosial. Nah, orang yang suka bergaul ini tentunya orang yang suka melakukan aktivitas-aktivitas sosial seperti apa? Suka menolong, empati, terus selalu bertanggung jawab, baik itu terhadap dirinya sendiri ataupun orang lain. Nah, itu keuntungannya. 4 keuntungan dari kita bergaul. Tentunya ketika kalian bergaul di sekolah, kalian akan mendapatkan perubahan-perubahan semuanya. Tentunya yang positif. Dan kalau kalian bergaul dengan pergaulan yang positif pula. Seperti itu. Lanjut ya. Nah, ada 3 aspek yang berperan dalam pergaulan ini. Nah, di lingkungan keluarga memiliki pengaruh kuat terhadap perkembangan sosial remaja yang turut mempengaruhi perkembangan pergaulan remaja. Sebagai contoh, jika seorang anak dibesarkan di lingkungan keluarga yang harmonis dan saling memahami, maka akan terjadi keterbukaan antara mereka, sehingga mereka saat mendapatkan masalah, mereka akan terbuka untuk mengemukakannya kepada keluarga dan tidak akan berusaha mencari solusi-solusi lain seperti pergaulan-pergaulan dengan anak yang seusianya yang bisa membawanya ke pergaulan yang tidak benar. Nah, misalkan jika dia punya masalah di di dalam pergaulannya, dia akan mengadukan ke ayahnya. Pak, saya ada masalah dengan si Anu nih gini. Oh iya, kamu harusnya begini, begini, begini. Jangan dia lantas ketika dia punya masalah, bukannya dia menyampaikan kepada ayahnya, tapi kepada yang lain, orang tua yang lain, dan itu nggak dikenal dan tidak bertanggung jawab. Yang hasilnya itu akan bukannya memberikan solusi orang tersebut, ya katakanlah ya, katakanlah seperti misalkan abang-abangan. Ada yang paham ya, abang-abangan Ya. ya? Dia punya masalah, dia konsultasi, misalkan konsultasi atau berkeluh kesah atau menceritakan permasalahannya dengan si abang-abangannya ini. Nah, si abang-abangannya ini tidak memberikan solusi, malah memberikan masalah yang lain. Nah, itu harusnya ke keluarga dulu, dan itu harus dilihat lingkungan keluarganya seperti apa, apakah lingkungan keluarganya harmonis atau tidak, seperti itu. Karena pertama, fondasi pertama yang kuat adalah, yang harus diperkuat adalah fondasi keluarga terlebih dahulu. Seperti itu ya. Kita lanjut ya. Nah, lingkungan sekolah. Kehadiran di sekolah merupakan perluasan lingkungan sosial remaja. Lingkungan sekolah juga dituntut menciptakan iklim kehidupan sekolah yang nyaman dan menyenangkan bagi perkembangan sosial remaja. Sebagaimana keluarga, sekolah juga memiliki potensi memudahkan untuk menghambat perkembangan sosial remaja. Nah, memudahkan atau menghambat, nah itu di lingkungan sekolah. Kalau dia memudahkan berarti ya dengan aplikasi-aplikasi seperti pembelajaran atau ekstrakurikulernya, ya ekstrakurikulernya tentunya dari kakak-kakak sekalian yang ada di sini ya adalah perkembangan sosial yang dimudahkan oleh lingkungan sekolah, karena kakak-kakak di sini ya
Host-host yang aktif ini adalah host yang aktif di ekstrakurikuler, baik itu Paskibra, OSIS, terus apa lagi? Pramuka ya dan lain sebagainya. Nah, nanti Bapak berharap nih ya di kelas 7 ini ada yang bisa lah mengikuti ekstrakurikuler tersebut. Karena ini untuk mengembangkan potensi kalian. Tidak hanya kalian belajar aplikatif secara akademik di sekolah, di kelas ya, tapi kalian perlu juga menunjang potensi kalian di ekstrakurikuler. Nah, itu yang akan menumbuh kembangkan jiwa sosial kalian seperti itu. Nah, ini bukannya promo dan emang ini sudah terbukti di secara penelitian seperti itu. Anak-anak yang cerdas itu dia tidak cerdas itu tidak hanya di bidang akademik saja, tapi di sosialnya dan itu ditempa di ekstrakurikuler seperti itu ya. Lanjut. Oke, di lingkungan masyarakat. Nah, ini adalah lingkungan masyarakat adalah aplikatif dari adopsi antara lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Lingkungan keluarga itu internalnya ditempanya ya salah satu yang harus ditempa. Nah, dan lingkungan sekolah itu mengadopsi eksternal jiwa eksternalnya seperti itu. Jadi istilahnya mengaplikasikannya ke lingkungan masyarakat seperti itu. Nah, itulah yang 3 aspek yang harus berperan dalam pergaulan ya. Nah, lanjut lagi. Nah, ciri-ciri khas yang dialami remaja pada masa perkembangan itu apa aja sih? Nah, kita lihat yang pertama, perubahan peranan. Nah, dari masa anak-anaknya, dari masa anak-anak ke masa remaja. Nah, jadi nah kalian tadi kan sebelumnya kan pribadi dari SD ya. SD adalah pribadi yang masih jiwa anak-anak lah ya. Ketika kalian masuk ke SMP, kalian udah mulai tuh yang namanya jiwa-jiwa remaja kalian ya. Nah, jiwa remaja itu apa aja sih? Ada rasa tanggung jawab, ya, empati, terus ya sedikit suka-suka terhadap lawan jenisnya, terus udah mulai kritis. Nah, itu perubahan peranan dari peran anak-anak menjadi peran remaja ya. Ada transisi di situ. Lalu lanjut yang nomor 2-nya, adanya daya fantasi yang berlebihan. Nah, di sini yang sering dialami remaja adalah imajinasi atau khayalan yang bisa dikatakan di luar kemampuan akal dan logikanya. Makanya kadang-kadang atau banyak ya dari teman-teman atau kakaknya ini atau kalian gitu itu suka ngelonjor. Nah, lo ngelonjor apa? Ngelamun jorok ya. Di sini udah ada ya, belum yang apa mimpi basah, ayo ngaku. Oke, poin ketiga itu adalah ikatan kelompok yang kuat. Nah, di sini perubahan alami dalam masa perkembangan yang dialami oleh remaja adalah mereka akan merasa mempunyai ikatan yang kuat terhadap gengnya. Dan mereka akan merasa nyaman dan hebat ketika menjadi bagian dari gengnya. Wah, gue ini diandelin loh di geng gue. Oh, gue ini ketua geng loh. Gue ini bendahara geng loh. Gue ini ya tukang sapu-sapunya geng gitu. Nah, itu. Jadi ya merasa nyaman di geng yang walaupun dia itu perannya cuma sedikit doang. Dan ketika dia nggak datang ditanyain, lo kemarin kemana? Kok nggak datang sih lo? Lo nggak aci lo, nggak setia kawan lo. Gitu. Nah, yang poin keempat dari ciri-ciri khas yang dialami oleh remaja pada masa perkembangan adalah kritis identitas. Nah, itu kritis identitas itu apa sih, Pak? Nah, dia merasa nggak jelas sih dengan identitasnya nih, masih belum jelas. Karena dia berpikir sebenarnya ini gue udah gede, udah dewasa apa enggak sih? Terus sebenarnya gue masih anak-anak apa enggak sih? Kok gue kalau misalnya pulang ke rumah
Gue ya, dek masih dipanggil dek. Tapi kalau keluar gue kayaknya merasa gue ini remaja, udah dewasa. Gitu. Nah makanya kalian itu suka mencoba sesuatu yang belum waktunya atau ya tidak sepantasnya seperti apa? Ayo, seperti merokok. Wah kalau merokok, cek rokok terus wah gue mau merokok deh biar gue dikatakan dewasa. Terus suka nyoba-nyoba misalkan wah lu ikut gue besok kita tawuran gini nggak ada lu anak mami lo, nah seperti itu kan, seperti Iya. itu kan. Nah terus ya pokoknya kalau berkelahi deh biar gue dianggap dewasa gitu, karena orang yang berkelahi itu orang yang dewasa, seperti itu anggapannya gitu. Padahal sebenarnya enggak seperti itu. Orang yang dewasa, orang yang remaja yang udah dewasa, udah balik, ya dia sudah bisa melakukan sesuatunya seperti yang tadi di awal di apa Bapak katakan, dia sudah bisa mandiri, melakukan sesuatunya sendiri, sudah melakukan semuanya sendiri. Terus dia sudah bisa bertanggung jawab, itu sudah dewasa, ya cukup seperti itu. Ya, ya adik-adik kelas 7 semuanya udah paham ya sampai sini ya. Dalam aspek pergaulan tahap yang masih minim lah. Nah, kita ke tahap selanjutnya. Oke, oke, mana ya? Mana coba? Nah, di sini kita ada etika namanya etika pergaulan. Nah, pertama etika pergaulan dengan orang tua dan para guru serta staf dan karyawan lingkungan madrasah. Nah, di sini nah seperti tadi yang bisa yang mungkin sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Mas Hadi SAG ya, visi dan misi program kegiatan dan cara belajar dan tata tertib sekolah. Nah, kita akan membahas tentang etika pergaulan juga dengan orang tua atau para guru serta staf dan karyawan. Ingat, pada dasarnya para guru, staf, karyawan sekolah dan ya katakanlah OB lah atau cleaning service di lingkungan sekolah atau penjaga sekolah itu adalah pengganti orang tua kalian. Ya, ingat ya. Karena terhadap mereka kita harus selalu berlaku sopan santun, tidak bersikap melawan atau menentang, yang pada akhirnya bisa menimbulkan perselisihan. Bapak ingatkan, karena bisa jadi pada suatu kondisi kalian tidak kondisi yang tidak menyenangkan dan akhirnya kalian ditemukan oleh mereka, siapa yang menolong? Pasti mereka kan, atau para guru, para karyawan, para staf, atau para security atau para cleaning service. Mereka yang menolong. Sebelum akhirnya para orang tua kalian yang akan menggantikan posisi itu. Nah itu makanya pergaulan yang hakiki adalah ya ketika kalian bergaul dengan para guru, para staf dan karyawan dan security, nah, dengan berlaku hormat, sopan dan tidak bersikap melawan atau menentang, gitu ya. Lalu selanjutnya etika pergaulan dengan teman sebaya. Nah di sini pergaulan dengan teman sebaya adalah saling tenggang rasa, saling menghormati atau menghargai. Itu adalah menjadi syarat utama atau mutlak dalam pergaulan antar sesama. Antar sesama itu seperti kalian dengan teman sekelas, kalian dengan teman main, kalian dengan geng kalian, nah itu teman sebaya. Lalu etika pergaulan dengan junior. Yang terakhir adalah dengan adik kelas. Nah, ini bagaimana bersikap merendah atau santun terhadap adik kelas, termasuk adik kamu juga. Nah, meskipun kalian ini adalah lebih hebat dari mereka, lebih tahu dari mereka. Nah, kalian harus punya rasa atau punya sikap merendah atau santun terhadap adik kelas kalian. Jika justru kalian ketika mereka membutuhkan kalian harus siap. Oh iya,
ada apa dek? Gitu. Seperti itu, ada apa dek? Oh sini kakak bantuin deh. Oh kamu butuh apa? Sini ada yang bisa kakak bantu nggak? Nah seperti itu, kalian seperti itu. Nah dengan seperti itu kalian nantinya juga akan mendapati mereka hormat kepada kalian, respect kepada kalian, seperti itu ya. Oke selanjutnya, nah di sini kita bahas tentang pergaulan yang baik. Nah kemampuan bergaul seseorang adalah menjalin hubungan dengan orang lain lebih baik melalui tutur kata, komunikasi timbal balik, maupun sikap perilaku sehari-hari yang menyenangkan. Nah, tujuannya agar kalian dapat menyesuaikan diri dalam kelompok. Pergaulan memerlukan adanya media antara lain kelompok belajar, bermain, kegiatan olahraga, kegiatan seni, berpetualangan, keagamaan dan lain sebagainya secara formal maupun non formal. Nah, ini makanya di sini tadi Bapak sarankan selain kalian beraktivitas dalam akademik, nah kalian juga perlu namanya ekstrakurikuler, ya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Nah, bergaul di situ kalian juga bisa bergaul, ya bergaul dengan teman yang memiliki hobi yang sama, ya maka akan lebih mudah terjalin hubungan timbal balik. Misalnya suka seni, suka bela diri, suka olahraga, suka futsal, ya, terus suka melakukan aktivitas bersama-sama di lingkungan OSIS, terus paskibra sama-sama, itu akan menjalin hubungan yang baik. Nah, keberhasilan seorang dalam bergaul bisa berpengaruh terhadap prestasi, belajar, dan masa depan. Benar. Ini Bapak perhatikan di kakak kelas kalian yang sudah alumni sekarang ya, itu mereka kalau nggak salah sekitar 11-an anak yang masuk dalam SMK negeri berapa tuh Bapak lupa. Sama-sama karena bidang eskulnya mereka geluti sama-sama. Nah, itu jadi itu contoh-contoh yang nyata. Jadi ketika kalian mengikuti suatu bersama-sama, bergaul bersama-sama, kerja kelompok bersama-sama, itu ya bisa berpengaruh ke prestasi belajar dan masa depan kalian. Oke, kita lanjut. Oh, ini adalah token MPLS RM kalian ya. Ini Bapak sebutkan ya. Iya, Eka ya. Ini Bapak sebutkan ya, Karesya. Iya. Iya, oh iya. Ini tokennya ya, coba ya, dengarkan baik-baik ya. M kapital, P kapital, maksudnya M besar, huruf M besar, huruf P besar, huruf L besar, S besar, R besar, M besar ya. 20, 21, 22. Ulangi lagi ya. MPLS RM 20, 21, 22. Oke, itu ya. Kita lanjut ya. Oke, selanjutnya kita loncat aja ya. Oke. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pergaulan antara lain memilih teman. Hendaknya kita harus memilih teman siapa nih? Kita harus selektif. Oh, ini temannya enak nih diajak ngobrol, enak untuk diajak diskusi, bertukar hobi, bakat, kemampuan. Nah, seperti itu. Yang positif-positif, jangan teman yang negatif-negatif. Lalu jangan terlalu memaksakan kehendak kepada teman. Misalkan kamu pengen ke suatu tempat, kamu ngajak teman kamu, tapi dia sedang tidak bisa, ya udah jangan dipaksain. Seperti itu ya. Terus jangan terlalu menyalahkan teman, seolah kita paling benar. Gitu. Jangan mudah dihasut orang lain. Si Anu itu loh suka nyolong loh. Yang benar. Jangan seperti itu. Kalau nggak punya buktinya, jangan ngomong seperti itu. Gitu. Kamu harus bisa membela. Ya. Jauhi sifat iri hati. Nah, dukunglah teman kamu, berhasil teman kamu. Ya. Jangan terlalu sering mengeluh kepada teman, segera minta maaf bila kalian salah.
Lalu pahami betul teman dan lingkungan kita, jangan meremehkan teman atau menyepelekan teman, karena kita merasa paling hebat, paling pintar, paling bisa, seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, lanjut lagi pergaulan sehat. Nah, oke, lanjut lagi. Oke, ini tentunya kalian udah pernah tahu ya. Nah, peran teman sebaya dalam upaya pengembangan karir. Nah, peran positif antara lain memberikan informasi yang kita perlukan. Nah, ini dalam aktivitas belajar kalian, memberikan motivasi, dorongan untuk belajar, dapat bertukar pikiran untuk menambah wawasan, memberikan hiburan saat kita sedih, menegur kalian apabila salah, selalu ada saat dibutuhkan, selalu memaafkan kesalahan kalian. Nah, itu peran positif teman sebaya. Lalu apa sih peran negatifnya? Nah, suka memaksakan kehendak, itu nggak bagus. Suka mengganggu saat kita sedang belajar, itu tidak bagus. Mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang, itu nggak bagus. Memusuhi siapa saja yang tidak mau menuruti keinginannya. Nah, itu bully, ya. Suka mencari kesalahan orang lain. Nah, itu nggak boleh ya. Oke, lanjut. Nah, ini Karin nantilah di suatu kesempatan ya, Bapak bahas ya tentang kalian. Oke, pengaruh pergaulan. Nah, tadi sudah dibahas juga ya pengaruh dengan kejiwaan kalian. Dan sikap dan perilaku belajar. Nah, belajar yang efektif dalam belajar, ya. Lalu eksternalnya adalah kondisi di luar siswa itu, misalkan itu. Nah, itu yang mendukungnya. Belajar yang efektif di masa pandemi ini. Nah, pertama adalah nih yang patut kalian, lagi kita saat ini pasti ya mudah-mudahan sih nggak sampai semester inilah kita online ya. Dan Bapak berharap sekali bisa berjumpa dengan kalian gitu loh dalam tatap muka ya. Nah, ini jaga-jaga aja. Strategi belajar yang tepat di masa pandemi adalah pertama, perhatikan keadaan jasmani kalian. Belajar memerlukan tenaga atau keadaan jasmani yang sehat. Nah, makanya jaga keadaan emosi dan sosial kalian. Nah, siswa yang merasa jiwanya tertekan selalu dalam keadaan takut akan gagal mengalami goncangan karena emosi-emosi yang kuat tidak dapat belajar efektif. Nah, seperti itu. Lalu kedua adalah keadaan lingkungannya. Nah, perhatikan lingkungan harus tenang, jangan diganggu oleh pengaruh-pengaruh sekitar. Nah, yang kedua, mulailah belajar. Yang ketiga, mulailah belajar. Jangan tunda-tunda ketika misalkan ya, wali kelas kalian sudah mulai menyuruh untuk absensi setiap hari. Absensi, nah, dilanjutkan dengan pelajaran selanjutnya yang diberikan oleh guru-guru kalian via WhatsApp, via online, via e-learning dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Itu strateginya. Lalu membagi tugas. Nah, membagi tugas bertahap-tahap. Oh, ini nanti buat yang range-nya itu buat seminggu. Ini yang range-nya sehari dikumpulin. Ini range-nya 2 hari dikumpulin. Seperti itu. Nah, kalian harus membagi-bagi tugas. Terus menggunakan waktu sebaik mungkin. Oke, itu aja ya. Nanti kita sambung lagi di waktu yang lain. Nah, menit lagi sebelumnya Bapak tutup dulu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih kepada Pak Rio penjelasan yang tadi sudah diinfokan oleh Pak Rio. Mohon maaf jika ada kesalahan dari host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.